Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa musallian ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Berikut ini adalah review tentang silsilah sanad Al-Quran, wabil khusus silsilah sanad Quran qiraah Imam Asim riwayat Hafs. Jadi yang perlu kita ketahui bahwasanya bacaan Al-Quran yang biasa kita baca atau yang menjadi mayoritas bacaan masyarakat Indonesia dan seluruh dunia pada umumnya adalah qiraah Imam Asim riwayat Imam Hafs Thoriq Syatibiyah. Jadi beliau Imam Hafs ini adalah murid sekaligus anak tiri dari Imam Asim. Dan Imam Asim adalah murid dari seorang tabi'in yang bernama Abdullah Abu Abdurrahman As-Sulami. Bacaan yang diterima oleh Imam Hafs dari Imam Asim adalah bacaan Al-Quran yang diperoleh oleh Abu Abdurrahman As-Sulami tadi dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan beliau, Abdullah Abu Abdurrahman ini adalah seorang tabi'in yang ditunjuk oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk mengajarkan Al-Quran di Kufah setelah beliau sang khalifah mengirimkan salinan mushaf ke kawasan tersebut. Jadi ketika itu Sayyidina Utsman telah membuat 6 kopian mushaf, 1 untuk di Madinah, kemudian Mekah, Basrah, Kufah, dan Syam. Dan satunya lagi untuk arsip. Dan beliau, Imam Abdurrahman As-Sulami tadi, mengajarkan Al-Quran di Masjid Kufah selama kurang lebih 40 tahun. Kemudian setelah beliau meninggal, posisinya digantikan oleh Imam Asim. Baik, langsung saja kami sampaikan runtunan sanad, silsilah sanad Al-Quran. Yang pertama dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzah Jalla Jalaluh wa taqaddasat asma'uh. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, Ruhul Amin Jibril alaihissalam. Kemudian dari beliau Nabi Muhammad menyampaikan, membacakan Al-Quran kepada para sahabat. Di sini kami sampaikan 5 sahabat masyhur yang merupakan silsilah dari sanad Al-Quran, khususnya yang bersambung kepada Imam Asim riwayat Hafs. Jadi yang pertama adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud, kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib, kemudian sahabat Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Thabit. Jadi beliau Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami ini, beliau menerima bacaan langsung kepada 5 sahabat tersebut, sebagaimana panah warna hijau ini, ya. Kemudian Imam Asim, beliau memiliki 3 guru. Yang pertama tadi Abu Abdurrahman As-Sulami, kemudian Abu Maryam Zir bin Hubaysh bin Habasyah Al-Asadi. Jadi beliau dari 3 sahabat, sahabat Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat Utsman bin Affan. Dan satu lagi adalah dari Abu Amr Sa'ad bin Iyas Asy-Syaibani yang mendapatkan bacaan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi Imam Asim ini beliau punya 2 rawi. Yang pertama Imam Syu'bah dan yang kedua Imam Hafs. Jadi perbedaannya nanti antara Hafs dan Syu'bah itu ada kurang lebih 520 perbedaan. Jadi kalau Imam Hafs itu jalurnya bersambung kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, sedangkan rawi Syu'bah itu bersambung kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian langsung saja kami urut dari Imam Asim, ya, kemudian Imam Hafs, Abu Umar Hafs bin Sulaiman bin Al-Mughir Al-Asadi,
Hafaz mempunyai murid banyak, diantaranya sebagai jalur sanad ini adalah Abu Muhammad Ubaid bin As-Sabbah Al-Kufi. Kemudian berlanjut Abul Abbas Ahmad bin Sahal Al-Fairuzan Al-Ushnani. Kemudian Abul Hasan Ali bin Muhammad Salih bin Dawud Al-Hashimi Ad-Dharir. Jadi beliau ini adalah salah seorang ulama yang buta. Kemudian ke bawah Abul Hasan Tahir bin Abdul Mun'im bin Ubaidillah bin Ghalbun Al-Halabi. Dan kemudian di nomor 10 ini ada Abu Amr Uthman bin Sa'id Ad-Dani, atau masyhur disebut dengan Abu Amr Ad-Dani, yang meninggal tahun 444 Hijriah. Nah, beliau ini adalah salah seorang ulama yang sangat luar biasa. Di sini saya buat sedikit catatan tentang beliau, bahwasanya sejatinya perkembangan ilmu qiraat ini ya sudah mulai hidup di sejak tahun 3 Hijriah ya, yang dikembangkan oleh Imam Mujahid, kemudian disempurnakan oleh beberapa ulama. Nah, puncaknya ini adalah beliau Imam Abu Amr Ad-Dani mencoba menulis sebuah kitab yang bernama At-Taisir fil Qiraatis Sab'i. Jadi kitab ini alhamdulillah telah menumbuhkan kembali minat masyarakat untuk mempelajari qiraah sab'ah. Dan kemudian dari kitab ini dinazamkan oleh Imam Asy-Syatibi dengan judul Hirzul Amani wa Wajhut Tahani fil Qiraatis Sab'i, yang artinya meraih cita-cita dengan wajah ceria, yang terdiri dari 1173 bait. Nah, diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa setelah beliau Imam Syatibi selesai menyusun nazaman ini, beliau tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 12.000 kali. Dan setiap tempat disyariatkan berdoa, beliau memanjatkan doa, Allahumma fatiras samawati wal ardi, alimal ghaibi wasyahadati, rabba hadzal baitil azim, infa' biha kullaman qara'aha. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi dan yang tampak, Tuhan rumah ini berilah manfaat darinya kepada siapa saja yang membacanya, yang membaca nazaman ini. Dan kemudian dengan izin Allah, kitab Hirzul Amani ini yang menjadi pedoman utama dalam mempelajari qiraah sab'ah. Baik, kita lanjutkan dari Imam Abu Amr Ad-Dani tadi, berlanjut pada Abu Dawud Sulaiman bin Najah Al-Umawi Al-Andalusi, kemudian Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ali bin Hudzail Al-Balansi. Nah, ini baru Abu Muhammad Al-Qasim bin Firruh Asy-Syatibi Ad-Dharir, yang masyhur disebut dengan Imam Asy-Syatibi, yang mengarang kitab Hirzul Amani tadi. Di beliau ini juga termasuk ulama yang Ad-Dharir, yang buta namun memiliki hati atau basirah mata hati yang sangat luar biasa. Kemudian ke bawah di sini ada Abul Hasan Ali bin Syuja Al-Abbasi Al-Misri, itu menantu dari Imam Asy-Syatibi. Kemudian Muhammad bin Ahmad bin Abdul Khaliq As-Sa'ir Al-Misri. Kemudian ke bawah di sini bersambung ke guru-gurunya Imam Ibnu Jazari, yaitu yang pertama ada Abdurrahman bin Ahmad Al-Baghdadi, kemudian Ibnu Sa'ir Syamsuddin Muhammad bin Abdurrahman Al-Hanafi, kemudian ada Abul Abbas Ahmad bin Muhammad Nahlatus Sabtis Sal'us, ke bawahnya ada Muhammad bin Ahmad Al-Lubban. Nah, di sini ada beberapa jalur. Jadi kalau tadi jalur dari Imam Asy-Syatibi, di sini ada jalur lain, yaitu dari Abul Hasan Ali bin Muhammad. Ya, di sini ada Muhammad bin Ayyub, ada Ahmad bin Ali Al-Hassar, Muhammad bin Sa'id Al-Muradi. Ke bawah ada Al-Qasim bin Ahmad bin Muwafiq, dan Al-Husain bin Sulaiman bin Fazara Al-Kifri. Kemudian Ahmad bin Al-Husain bin Sulaiman
bin Fazzar Al-Kifri Al-Hanafi Ad-Dimashqi, yang beliau ini adalah para guru Imam Ibnul Jazari. Kemudian di sini juga saya cantumkan jalur sanad, walaupun ini menurut riwayat kurang masyhur, tapi juga ada kitabnya juga ternyata. Jadi jalur khusus riwayat Hafiz ya. Di sini dari Al-Hashimi ya, Abdul Hasan Al-Hashimi masih bersambung pada Ahmad bin Muhammad Al-Asbahani, Abdul Hasan Al-Haddad, Abdul Makarim Al-Lubban, Ali bin Ahmad Al-Maqdisi, Al-Muammar Hasan As-Salihi, yang langsung bersambung kepada Imam Ibnul Jazari. Jadi Imam Ibnul Jazari ini secara umum adalah ini, saya jelaskan di sini. Beliau adalah ulama yang sangat luar biasa ya. Beliau memiliki banyak sekali julukan. Jadi beliau adalah Syekhul Qurra, ya, Al-Imam, Al-Hafiz, Al-Muqri, Al-Muhaddith, Al-Mufassir. Jadi selain ahli dalam segala, tidak hanya Al-Quran saja, tapi dalam fiqih ya. Kemudian dalam bahasa, seorang Al-Hafiz, penghafal Quran, Al-Muqri ya. Al-Muhaddith, ahli hadis, Mufassir, ahli tafsir, Al-Faqih, ahli fiqih, Al-Mujawwid, ahli An-Nahawi, ahli Nahwu, Al-Bayani dalam tentang ilmu lughah ya, tentang balaghah, Al-Mu'arrikh, dan juga seorang peneliti. Jadi beliau ini juga memiliki julukan Imamul Qurra wa Hujjatul Muqri'in. Berarti imamnya para qurra, para ahli qiraah, wa hujjatul muqri'in, dan rujukannya para muqri'. Nah, beliau ini adalah memiliki banyak sekali guru, ada kurang lebih 15 guru dalam bidang qiraat dan cabang-cabang ilmu yang lain. Beliau juga telah memiliki kurang lebih 77 kitab dalam bidang qiraat, tajwid, tarikh, fikih, nahwu, hadis dan sebagainya. Nah, di antara kitab beliau yang masyhur adalah Nazm Durrah, yaitu 3 qiraah yang menyempurnakan dari Imam Syatibi tadi. Kalau Imam Syatibi ada qiraah sab'ah, ya disempurnakan 3 lagi, ada 3 imam lagi yang terhimpun dalam Nazm Ad-Durrah dan Nazm Thayyibatun Nashr. Jadi serangkaian seluruh riwayat bacaan Al-Qur'an, atau yang disebut dengan qiraah Ashrah Kubro. Kemudian kitab panduan dalam mempelajari jadi dua nazaman ini merupakan kitab panduan dalam mempelajari qiraah, dan juga beliau punya kitab Muqaddimah Jazariyah yang umum dipelajari oleh orang-orang yang belajar Al-Qur'an atau mempelajari ilmu tajwid. Ini beliau Imam Ibnul Jazari. Baik, kemudian kita lanjutkan di sini di bawah Imam Ibnul Jazari. Beliau juga otomatis memiliki banyak guru, banyak murid ya. Di antaranya ada Ahmad bin Asad Al-Umyuti, kemudian Ridwan bin Muhammad Al-Uqbi, kemudian Ja'far bin Ibrahim As-Sanhawi, dan Thahir bin Muhammad An-Nuwairi ya. Nah, kemudian diceritakan di sini ya, yaitu salah seorang murid beliau, yaitu Syekh Ridwan bin Muhammad Al-Uqbi. Jadi beliau hanya membaca pada Imam Ibnul Jazari surat Al-Fatihah dan 5 ayat pertama surat Al-Baqarah dengan qiraah Ashrah Kubro saat di dalam Ka'bah. Namun perlu ketahui bahwasanya sebelumnya beliau Syekh Ridwan ini telah banyak khatam terlebih dahulu kepada guru-guru beliau yang lain. Di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Ibrahim Asy-Syatanufi yang merupakan rekan seperguruan Imam Ibnul Jazari saat belajar kepada Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi. Ini yang atas ini, Syekh Abdurrahman bin Ahmad Al-Baghdadi Asy-Syafi'i. Jadi beliau Syekh Muhammad bin Ibrahim ini adalah rekan seperguruan atau temannya Imam Ibnul Jazari saat belajar kepada Abdurrahman Al-Baghdadi. Ini adalah
gurunya Imam Ibnu Jazari ya, dan juga gurunya Syekh Muhammad bin Ibrahim Asy-Shatanufi. Baik, kemudian kita ke bawah ya. Nah, dari murid-muridnya Imam Ibnu Jazari ini turun ke bawah, di sini ada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Al-Misri. Beliau adalah ulama dari Mesir yang makamnya ini ada di samping berdekatan dengan makamnya Imam Asy-Syafi'i. Kemudian beliau ke bawah di sini ada Nasiruddin Muhammad bin Salim At-Tabulawi. Kemudian putra beliau Al-Jamal Yusuf bin Zakaria Al-Ansari. Kemudian dari Al-Umyuti ada Muhammad bin Ibrahim As-Samadisi, dan ke bawah ada Ali bin Muhammad Ghanim Al-Maqdisi. Kemudian ke bawah lagi di sini Syihadzah Al-Yamani, yang beliau mengajarkan kepada Ahmad bin Abdul Haq As-Simbati, dan kepada putra beliau yaitu Abdurrahman bin Syihadzah Al-Yamani, dan kepada Saifuddin Athaillah Al-Fudali Al-Misri. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya di sini saya buat keterangan bahwasanya Syekh Abdurrahman membaca kepada Syekh Syihadzah ya, atau ayah beliau, hanya sampai pada surat An-Nisa ayat 41. Pada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Kemudian ayah beliau yaitu Syekh Asy-Syihadzah tadi dipanggil atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengulang kembali kepada murid ayahnya yaitu Syekh Ahmad As-Simbati sampai akhirnya bisa khatam. Ini Syekh Ahmad bin Abdul Haq As-Simbati. Baik, kemudian turun lagi ke bawah. Di sini ada Syekh Abu Diya Ali Asy-Syabramalsi. Kemudian ke bawah lagi ada Muhammad bin Qasim Al-Baqari. Kemudian ada Ahmad bin Ahmad Al-Baqari. Dan ada Ali bin Ibrahim Ar-Rashid Al-Khayyat. Kemudian dari jalur sini ada Sultan bin Ahmad Al-Mazzahi Al-Misri. Kemudian Ali bin Sulaiman Al-Mansuri Al-Misri. Kemudian Al-Imam Syekh Yusuf Afandi Zada. Kemudian ke bawah lagi ada Ahmad Al-Hijazi sesuai dengan panahnya ini. Kemudian Syekh Abdul As-Suja'i, Mustafa bin Abdurrahman Al-Izmiri. Kemudian dari Sultan bin Ahmad Al-Mazzahi ini juga ada jalur lain. Ada Ahmad bin Muhammad Al-Banna, Abu Su'ud, Abu Nur Ad-Dimyati, Ahmad bin Umar Al-Isqati, Muhammad Al-Himsani, Abdul Fawwal, Abdullah An-Naqash. An-Naqash ya, Abdullah An-Naqash. Kemudian ke bawah lagi, nah ini sudah mulai banyak cabang-cabangnya di sini. Dari Ahmad Ar-Rashidi, kemudian Ali bin Muhsin As-Sa'idi Ar-Rumaili, kemudian Syekh Muhammad bin Hasan Al-Munayyir As-Samanudi ya. Baik, kita ke arah sebelah kiri dulu ya. Dari jalurnya nanti ketemu di Syekh Ahmad bin Ramadan Al-Marzuki ya, yaitu pengarang kitab Nadhaman Aqidatul Awam. Baik, dari Abdurrahman bin Hasan Al-Ajhuri, Syekh Abdurrahman Al-Ajhuri. Jadi kalau ditarik ke atas tadi, ini ada 3 panah. Nanti Abdurrahman Al-Ajhuri ini yang pertama dari Ahmad Al-Baqari, kemudian dari Abduh As-Suja'i, dan dari ini Yusuf Afandi Zada ya. Kemudian dari ada 4, ada Mahfuz Al-Fuwi. Nah, Abdurrahman Al-Ajhuri ini
Kemudian kalau tarik ke samping, beliau kepada Ibrahim Al-Ubaidi Al-Maliki Al-Azhari. Kemudian Ibrahim Al-Ubaidi ini cabangnya di sini juga ada 3. Yang pertama dari kepada Ahmad Salmunah Al-Maliki Al-Azhari, kemudian Ali Al-Haddadi, kemudian kepada Syekh Ahmad bin Ramadan Al-Marzuqi Al-Misri Al-Maliki, dan juga Al-Makki, karena beliau nanti lebih banyak berdomisili di Mekah ya. Nah, kemudian dari Ahmad Al-Marzuqi, kalau turun ke bawah di sini kepada Syekh Ahmad Al-Hulwani. Jadi beliau ini adalah ulama dari Damaskus yang dijuluki Imam Ibnul Jazari di era abad 13 Hijriah ya. Jadi beliau yang mengembalikan kejayaan Al-Qur'an, qiraah Al-Qur'an ke Damaskus setelah lama hilang ya, setelah dari zamannya Imam Ibnul Jazari. Nah, dari Syekh Ahmad Al-Hulwani ini nanti akan bercabang banyak sekali. Di antaranya sanad yang menyambung nanti ke Ustadz Mudawi, yaitu yang pertama Syekh Ahmad Al-Hulwani ini kepada putra beliau yaitu Syekh Muhammad Salim Al-Hulwani. Dan sebelumnya ini saya sampaikan juga bahwasanya ternyata Syekh atau Yai Khalil, Mbah Khalil Bangkalan, menurut sejarah beliau pernah belajar Al-Quran kepada Syekh Ahmad Al-Hulwani ketika Mbah Khalil di Mekah ya. Dan kita ketahui secara umum bahwasanya Mbah Khalil ini banyak mulazamah berguru kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, seorang mufti mazhab Syafi'i di Mekah. Ya, di sini saya buat sebuah keterangan ya, tertulis. Nah, ini. Nanti dalam manuskrip biografi Syekhona Khalil yang ditulis oleh Syekh Yasin Al-Fadangi, bahasanya Mbah Khalil ini mempelajari bahasa Arab, nahwu, qiraat, tafsir, hadisul fiqh mazhab Syafi'i kepada Said Ahmad Zaini Dahlan, dan mendapatkan ijazah umum serta mendapatkan izin mengajar. Selain itu beliau juga belajar pada Syekh Ahmad Al-Hulwani, yang beliau tadi adalah murid dari Syekh Ahmad Al-Marzuqi, mufti mazhab Maliki dan penulis Nazm Aqidatul Awam ya. Baik, kita lanjutkan lagi dari Syekh Muhammad Salim Al-Hulwani. Di sini murid beliau juga banyak sekali. Ini diantaranya adalah Syekh Mahmud Faiz Ad-Dar At-Tani ya. Kemudian Syekh Bakri At-Tarabishi, dan putra beliau lagi yaitu Ahmad Al-Hulwani Al-Hafid. Jadi disebut Al-Hafid cucu ya, artinya agar membedakan dengan kalau yang di atas ini Ahmad Al-Hulwani Kabir, yaitu kakeknya ya, dan cucu beliau adalah Syekh Ahmad Al-Hulwani Al-Hafid. Nah, yang menarik di sini adalah Syekh Bakri At-Tarabishi. Ya, beliau adalah salah seorang murid terakhir dari Syekh Muhammad Salim yang mendapatkan sanad qiraah sab'ah. Nah, makanya beliau tidak heran termasuk salah satu ulama yang sanadnya tinggi di masanya. Kemudian ke bawah di sini Syekh Mahmud Faiz punya murid Syekh Abdul Razak Al-Halabi, kemudian Syekh Muhammad Said Al-Hulwani. Jadi Syekh Abdul Rahman Razak ini hanya belajar sab'ah saja kepada Syekh Mahmud. Kemudian ketika guru beliau meninggal, yaitu ketika Syekh Mahmud meninggal, menyempurnakan qiraah sab'ahnya kepada Syekh Muhammad Said Al-Hulwani. Beliau ini sama, Syekh Muhammad Said ini adalah putra dari Syekh Muhammad Salim Al-Hulwani. Beliau belajar kepada Muhammad Salim Al-Hulwani ya. Jadi Syekh Muhammad Salim tadi punya dua putra, Ahmad Al-Hulwani dan Muhammad Said Al-Hulwani. Kemudian di sini juga ada nama Syekh Quraim Rajih ya.
Jadi Syekh Qurayyim Rajih ini adalah salah seorang ulama yang sekarang juga masih hidup, yaitu usianya kalau tidak salah sudah hampir 95 tahunan ya, dan masih sekarang sudah berdomisili di Qatar sana. Beliau awalnya menghafalkan Nadhoman Syatibiyah kepada Syekh Muhammad Salim Al-Hulwani. Namun karena guru beliau meninggal, beliau melanjutkan bacaan qiraahnya kepada putra beliau yaitu Syekh Ahmad Al-Hulwani. Kemudian di sini ada juga panah dari Syekh Mahmud Faiz kepada Syekh Muhyiddin Al-Kurdi. Juga sama, ini jalur dari qiraah Asyra Sughra, dan Syekh Muhyiddin Al-Kurdi ini adalah murid dari Syekh Dr. Aiman Rushdi Suwaid, yaitu pada qiraah Asyra Sughra. Kemudian di sini dari Syekh Mahmud ke bawah yaitu Syekh Muhammad Thaha Sukar Ar-Rifa'i Ad-Dimashqi ya. Di beliau ini adalah gurunya Syekh Mahir dalam qiraah Asyra Sughra dan gurunya Ustadz Mudawi Ma'arif, di Dr. Kiai Haji Mudawi Ma'arif LCMHI yang umum disebut dengan Ustadz Mudawi ya. Di beliau adalah satu-satunya ulama yang belajar atau bisa talaki riwayat hafaz kepada Syekh Muhammad Thaha Sukar. Bahkan menurut riwayat adalah satu-satunya orang dari Asia Tenggara yang mendapatkan sanad bacaan Quran riwayat hafaz ya, an Asim atau bacaan qiraah Asim riwayat hafaz dari Syekh Muhammad Thaha Sukar. Nah, kemudian Ustadz Mudawi ini menyempurnakan qiraah Asyra Sughronya kepada Syekh Mahir, muridnya Syekh Muhammad Thaha Sukar. Nah, perlu ketahui bahwasanya sebelum ke Syria, Ustadz Mudawi ini sudah belajar atau sudah pernah nyantri di Pondok Bidayatul Hidayah di Mojogeneng, Mojokerto. Di beliau secara hafaznya kepada Kiai Haji Yahdi Matlab, kemudian sabaahnya kepada Kiai Muhammad Fatoni Dimyati ya, di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Mojogeneng Mojokerto. Dan ternyata Kiai Fatoni juga dulunya ke Syria sebagaimana sanad jalur ini. Jadi beliau punya guru Adnan Ghurrah, kemudian Syekh Umar Royhan, dan merupakan juga muridnya dari Syekh Muhammad Thaha Sukar. Nah, dan juga sebelum saya lanjutkan ya, perlu diketahui juga dalam qiraat ini ada istilah nanti qiraah Asyra Sughra atau qiraat 10 kecil, ada istilah qiraah Asyra Kubra 10 besar. Nah, dan di sini juga sudah saya buatkan sejarahnya secara singkat di dalam buku kami. Sebelum dilanjutkan, dalam buku kami yaitu Nutrisi Tahsin Quran ini yang menjelaskan tentang pengenalan makharijul huruf dan sifat-sifatnya baik secara teori maupun praktek. Di sini juga kami jelaskan tentang beberapa alasan bacaan-bacaan gharib dan juga sejarah singkat tentang perkembangan ilmu qiraat. Jadi dalam dunia qiraat nanti ada istilah Asyra Sughra, ada istilah Asyra Kubra. Di bedanya kalau Asyra Sughra adalah sebagaimana pedomannya dalam Nadhoman Syatibiyah dan Ad-Durrah. Kalau Syatibiyah dikarang oleh Imam Asy-Syatibi, kalau Ad-Durrah adalah ditulis oleh Imam Ibnu Jazari yang satu imam dengan masing-masing 2 rawi. Nah, ini di Nadhoman Syatibiyah, 7 imam dari Nadhoman Syatibiyah dengan 2 rawinya, dan berikutnya 3 qiraat dengan 2 rawinya. Nah, kemudian secara perkembangan sejarah penulisan qiraat di sini juga sudah saya cantumkan secara singkat. Jadi dimulai dari abad 2 Hijriah ya. Kemudian berkembang lagi di abad 3 Hijriah oleh Imam Ibnu Mujahid,
Kemudian tadi puncaknya di eranya Imam Abu Amr Ad-Dhani yang menulis kitab At-Taisir, dan kitab ini kemudian disempurnakan, dinazamkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam jumlah 1173 bait, dan puncaknya adalah yang dilakukan oleh Imam Ibnul Jazari. Beliau pada awalnya menulis kitab An-Nashr, kemudian dari kitab An-Nashr ini dinazamkan dalam bentuk namanya Thayyibatun Nashr, yang disebut dengan Qiraatul Ashrul Kubra, Qiraah Ashrah Kubra, bacaan 10 besar ya. Jadi satu qiraat dengan 2 rawi, dari 2 rawi ini bercabang. Jadi kalau di total semua dari 10 imam ini kurang lebih ada 980 torik atau cabang. Nah, kemudian dari An-Nashr ini beliau rangkum lagi menjadi Taqribun Nashr. Nah, kemudian karena terlalu luas dari An-Nashr tadi, beliau membuat nazaman Ad-Durrah 3 imam dengan mencantumkan hanya 2 rawi saja. Jadi meniru sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Asy-Syatibi, 1 imam dengan 2 rawi. Kemudian dari nazaman tadi beliau tulis kitab lagi dengan dalam bentuk kitab syarah, agar yang belajar qiraah bisa lebih mudah, yaitu namanya kitab At-Tahbir ya, dan digabungkan dengan kitab At-Taisirnya Imam Abu Amr Ad-Dhani sehingga dinamakan kitabnya Tahbirut Taisir ya. Nah, ini sedikit tentang sejarah penulisan kitab qiraat ya. Jadi ada istilah Ashrah Sughra, yaitu 1 imam dengan 2 rawi, dan kubro yang rinci yang lebih detail lagi. Nah, di sini juga sudah saya cantumkan beberapa keterangan mana-mana yang jalur sab'ah, qiraat sab'ah yang 7, kemudian yang jalur sughra dan jalur yang kubro. Baik, kembali lagi ke atas ya, ke Syekh Ibrahim Al-Ubaidi. Di sini ada jalur tadi Ali Al-Haddadi, kemudian Abdullah bin Abdul Azim Ad-Dasuqi, kemudian ke bawah ada Abdul Aziz Ali Kahil, yang beliau ini adalah guru dari Muhammad Abdurrahman Al-Khaliji, dan juga guru dari Syaikhah Nafisah bintu Abul Ula ya, itu salah seorang ulama perempuan muqri'ah yang sangat alim sekali dalam bidang Quran. Beliau juga punya murid banyak, diantaranya adalah Ummus Sa'ad Muhammad Ali Najm ya. Jadi masih saya tulis kisah beliau, yaitu para Sri Kandi Syaikhah Muqri'ah Al-Quran dari Mesir ya. Yang bersambung ini beliau adalah guru dari Syaikhah Nafisah ya, adalah guru dari Syekh Muhammad Abdul Hamid Abdullah, dan beliau adalah guru dari Syekh Ahmad Isa Al-Mu'sarawi ya. Baik, nanti kita lanjutkan dari jalur Syekh Ahmad Isa Al-Mu'sarawi. Kita kembali ke atas dulu yang belum dijelaskan di sini, yaitu dari jalur Syekh Ahmad Salmunah ya. Di sini ada Ahmad Ad-Duri At-Tihami, kemudian Syekh Ahmad Al-Mutawalli, kemudian di sini nyambung ke ini dulu ya, ini dari Hasan Al-Munayyir ya. Hasan Al-Munayyir beliau adalah guru dari Muhammad Murtadha Az-Zabidi, yaitu pengarang syarahnya Ihya Ithafus Sadatil Muttaqin bi Syarhil Ihya Ulumuddin. Kemudian ke bawah ada Muhammad Amir Al-Maliki, Fathullah bin Umar As-Samadisi, kemudian Yusuf bin Uthman Al-Khurubi, Muhammad Amin Ridwan Al-Madani, dan Syekh Mahfud At-Turmusi ya. Nah, di sini ada saya buat keterangan bahwasanya ketika itu di Masjidil Haram, majelis yang paling ramai adalah majelisnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau adalah mazhab Syafi'i di Masjidil Haram dan juga guru dari Kiai Hashim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan. Nah,
beliau ingin tahu siapakah di antara para ulama pengajar di Masjidil Haram yang mulia. Kemudian beliau suatu ketika bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad dan menanyakan hal itu pada beliau. Lantas Nabi Muhammad menunjukkan kepada seorang guru Quran yang mengajar di suatu sudut tiang Masjidil Haram, yaitu seorang syekh yang muridnya hanya satu. Nah, beliau sedang mengajar Quran kepada murid tersebut, ya. Setelah murid itu khatam, barulah ia menerima murid yang lain. Jadi beliau adalah Syekh Mahfud At-Termasi ini. Kemudian ke bawah lagi, ya, tadi ini dari jalur Syekh Ahmad Ad-Duri At-Tihami, ya, beliau punya murid Syekh Ahmad Al-Mutawalli. Kemudian Syekh Hasan Al-Qutsbi, menantu dari Syekh Al-Mutawalli, ya. Ini kalau ditarik ke bawah, ini ada Syekh Hasan Badir Al-Juraisi Al-Kabir, yang nanti di sini beliau bersambung kepada putra beliau Syekh Hasan Al-Juraisi As-Saghir, ya. Nah, beliau punya banyak murid, diantaranya Syekh Abdul Halawah dan Syekh Muhammad Al-Mallawani, yang bersambung pada Syekh Abdul Hakim Abdul Latif. Nah, perlu diketahui bahwasanya Syekh Abdul Hakim Abdul Latif adalah guru dari Syekh Ahmad Isa Al-Ma'sarawi. Jadi Syekh Ahmad Isa punya dua guru, punya banyak guru, ya, diantaranya tadi Syekh Abdul Hakim dan Syekh Muhammad Abdul Hamid. Dan kemudian Syekh Abdul Latif ini punya murid, yaitu Syekh Abdul Nasir Abdul Hakam. Jadi di sini saya cantumkan nama teman kami, yaitu Ustadz Muhammad Ihsan Ufik, ya. Beliau punya banyak guru juga, selain Kiai Basori, dan juga menimba banyak guru pada para ulama di Qatar sana. Di antara guru beliau adalah Syekh Abdul Nasir, banyak mulazamah sama beliau, dan Syekh Ahmad Isa Al-Mu'sarawi. Dan menariknya di sini, ternyata Syekh Abdul Hakim ini bersambung kepada guru kami, yaitu Kiai Haji Abdul Mun'im, atau lebih umum kita sebut dengan Gus Mun'im. Itu dari jalur Syekh Jamal Faruq, seorang ulama dari Mesir, dari Al-Azhar, kemudian kepada Habib Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus, ya, yang nanti bersambung kepada Ustadz Mudawi atau Gus Mun'im, ya, bersambung pada Gus Mun'im ini, ya. Baik, saya lanjutkan lagi tadi sampai sini, ya. Jadi dari Syekh Hasan Al-Qutsbi ke bawah ada Ali bin Muhammad Ad-Dabbaq, kemudian Syekh Abdul Aziz Uyunisud. Jadi Abdul Aziz Uyunisud ini juga bersambung kepada Syekh Muhammad Salim Al-Hulwani, ya. Ini. Nah, menariknya di sini Syekh Abdul Aziz Uyunisud ini adalah salah seorang guru dari Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Abbas Al-Maliki, ya, yang merupakan guru para ulama di Indonesia. Yaitu beliau adalah guru dari Abi Ihya Ulumuddin, juga gurunya Gus Lutfi Basori, gurunya Yai Hasanuddin Kubuklaka, dan yang lain banyak sekali guru-gurunya murid-muridnya Syed Muhammad yang menjadi ulama tokoh kiai di Indonesia. Kemudian di sini juga ada Ahmad At-Tiji, beliau adalah guru dari abahnya Abuya, yaitu Said Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ke bawah ada Muhammad Amin Qutsbi Al-Hasani, beliau adalah gurunya dari Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, yang familiar dengan sebutan Tuan Guru Zaini Martapura, ya, dari Kalimantan. Kemudian ke bawah di sini ada Syekh Abdullah Ibrahim. Beliau adalah guru dari Kiai Badawi Abdul Rashid Kaliwungu. Dan juga Syekh Abdullah ini menurut riwayat adalah guru dari Kiai Haji Munawar, ya. Jadi di sini tarik, beliau adalah guru dari Kiai Haji Munawar, nanti bersama dengan Kiai Badawi Abdul Rashid.
Dan Yai Badawi ini selain kepada Syekh Abdullah Ibrahim juga tabarukan ngaji kepada Kiai Munawir, ya, Munawir Krapyak Jogja. Ini. Kemudian selanjutnya di sini saya tarik ke sini ke Syekh Muhammad Maki Nasor, ya, pengarang kitab Nihayatul Qaulil Mufid. Beliau adalah muridnya dari Syekh Ahmad Ad-Duri At-Tihami dan dari Syekh Ahmad Al-Mutawalli, ya. Kemudian ada lagi Syekh Ahmad Abdul Aziz Az-Zayyad, ya, ke bawahnya ada Ahmad Mustafa Al-Misri, dan sampingnya di sini ada Syekh Muhammad Samir An-Nas. Beliau adalah menantu dari Syekh Muhammad Toha Sukar, ya. Beliau ini sangat luar biasa. Jadi dalam keterangan di sini saya sebutkan bahwasanya ini yang keterangan Syekh Mahir atau gurunya Ustadz Mudawi adalah salah seorang ulama muda, ya tapi memiliki keilmuan yang luar biasa. Jadi beliau mendapatkan sanad qiraah asyroh sughra dari Syekh Toha Sukar pada usia 24 tahun, ya. Nah, secara akademik beliau Syekh Mahir ini belajar di bawah asuhan Syekh Ahmad Kaftaro di Mugamma Syekh Ahmad Kaftaro sampai jenjang S3 jurusan usul fiqh, ya. Dan secara tarbiyah taslik beliau banyak dibimbing oleh Syekh Muhammad Samir An-Nas tadi, yaitu menantu dari Syekh Toha Sukar. Beliau ini adalah seorang dokter spesialis sekaligus doktor usul fiqh, ya. Jadi ya dokter guru besar tafsir, usul fiqh, hadis, fikih mazhab Hanafi, ya. Dan juga beliau telah menyelesaikan qiraah asyroh kubro tadi kepada Syekh Ahmad Mustafa Al-Misri ini, ya. Kemudian di sini juga ada Syekh Dr. Aiman Rushdi Suwaid. Jadi beliau ini hafaznya dari Syekh Toha Sukar, kemudian Asro Syughronya dari Syekh Muhyiddin Al-Kurdi, kemudian Asyra Kubronya dari dua ulama, yaitu dari Syekh Ahmad Abdul Aziz dan dari Syekh Abdul Aziz Al-Yunisud, ya, sesuai dua panah yang sudah tercantum di sini. Kemudian ada lagi yaitu Kiai Haji Ahmad Dzul Hilmi, itu Imam Masjid Sunan Ampel Surabaya. Di beliau pada awalnya dulu pernah belajar kepada Yai Basori Alwi, kemudian sabahnya adalah dari Yai Musta'in Syamsuri. Nah, kemudian beliau melanjutkan ke Mekah belajar pada Syekh Abdul Ghaffar Abdul Fatah Ad-Durubi ini. Baik, ya. Kemudian kita ke jalurnya Kiai Haji Muhammad Munawir, Mbah Munawir. Di sini sangat banyak sekali jalurnya, mulai dari Yai Arwani, kemudian ya, dalam qiraah sab'ah, ya, kemudian putra beliau Kiai Abdul Qadir Munawir. Beliau adalah guru dari Kiai Haji Abdul Manan Syukur, Pondok Nurul Huda Singosari. Selain itu Yai Manan juga tabarukan, dalam kisahnya tabarukan ke Kiai Arwani, ya, ngaji juga ke Yai Arwani. Kemudian ini jalurnya juga panah-panahnya sudah jelas, ya, dari Yai Munawir ini ke Mbah Hisham Hayah, ya, kemudian Yai Umar Al-Manan Solo yang merupakan guru dari Kiai Haji Badawi bin Umar atau Gusbeh Pondok Islahiyah, ya. Kemudian dari Yai Abdul Qadir ini kepada Yai Nawawi, kepada Yai Maftuh Bastul Bir Pondok Pesantren Lirboyo. Nah, dari Yai Arwani ini juga banyak jalurnya juga, diantaranya ke Kiai Haji Abdullah Kamal Mufid Pondok Darul Mujawidin Kepanjen, kemudian Yai Najib Abdul Qadir Munawir Krapyak, dan dua putra beliau Gus Ulil Albab dan Gus Ulin Nuha, ya. Kemudian tarik ke sini dari Yai Munawir ke Yai Muntaha Asy'ari Wonosobo, kepada Yai Mufid Mas'ud, ya, yaitu menantunya Yai Munawir. Beliau juga belajar kepada Yai Arwani. Kemudian kepada Yai Muhsin Syafi'i Pondok Raudhatul Muhsinin Makbul Bulu Lawang, ya, yang beliau
juga termasuk guru dari Yai Musta'in Syamsuri Pondok Darul Quran Singosari. Nah, kemudian di sini yang menarik dari Yai Arwani ya, kepada Kiai Abdullah Zain Salam ya, yang beliau adalah gurunya Yai Nur Salim. Yai Nur Salim ini adalah abahnya Kiai Ahmad Bahauddin, atau lebih umum kita sebut dengan Gus Baha ya. Ya, Yai Abdullah Zain ini juga punya guru lain, yaitu Kiai Muhammad Said bin Ismail Sampang ya. Kemudian dari jalur Yai Munawar ya, ini menurut penelitian teman-teman yang menelusuri sanad ya, Yai Munawar ini tidak memberikan sanad secara langsung kepada murid-murid beliau ya. Namun menurut dugaan yang terkuat, beliau ini ketika di Mekah belajar kepada Kiai Syekh Abdullah Ibrahim ya, yang serekan seperguruan dengan Kiai Haji Badawi Abdul Rashid ya. Nah, di sini saya tarik jalurnya dari Syekh Abdullah Ibrahim kepada Kiai Munawar Al-Gharsiki. Nah, beliau Yai Munawar ini punya murid yaitu Syekh atau Kiai Ahmad Syadzili ya, pengasuh Pondok Pesantren Asyadzili Pakis, yang beliau merupakan adalah abahnya dari Gus Mun'im. Kemudian dari Yai Munawar ini ada Yai Said, kemudian ke bawahnya ada Yai Maftuh. Jadi Yai Said ini memiliki banyak putra ya, kalau 10 putra yang semuanya hafal Quran di tangan beliau. Di antaranya adalah Yai Maftuh Said yang menjadi pengasuh Pondok Pesantren Al Munawariyah Bulu Lawang. Kemudian di antara murid Yai Syadzili juga ada Yai Muhammad Husaini Pondok Pesantren Raudhatus Sholihin Malang. Dan kalau ditarik ke bawah di sini ya, Yai Munawar ini punya murid di antaranya Yai Adnan Ali. Jadi Yai Adnan ini sejak usia 14 tahun sudah hafal Quran kepada Yai Munawar. Kemudian beliau juga ngaji kepada Yai Said Sampang. Tarik lagi ke bawah, Yai Adlan adalah guru dari Kiai Haji Abdul Karim Mustafa Al-Gharsiki, dan Yai Abdul Karim juga termasuk guru dari guru kami Murabbi Arwahina Kiai Haji Muhammad Basori Alwi. Nanti Yai Basori ini juga guru Qurannya sangat banyak sekali. Dalam biografi beliau ada kurang lebih 11 guru Quran ya, di antaranya adalah Kiai Haji Abdul Karim Mustafa Al-Gharsiki. Jadi dari jalur Yai Said ini ada 2 jalur dari Yai Adlan ya. Dari Yai Adlan ini ada 2 jalur. Beliau dari Yai Munawar dan jalur dari Yai Said Ismail Sampang. Nah, ini adalah disebut dengan jalur Al-Mirdadi ya. Ini ada tarik ke atas ya. Dari mulai ini bersambung ke Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori ini ya. Nah, di sini saya tulis nomornya. Kalau urutan dari Rasulullah nomor 19 ya. Ke sini urutan nomor 20 ada Syekh Badruddin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazi, kemudian Syekh Najmuddin Muhammad Abdul Ghani bin Ismail Mustafa bin Muhammad Rahmatullah Al-Ansori, kemudian Umar bin Abdul Karim bin Abdul Rabbir Rasul Al-Makki Asy-Syafi'i. Ini juga nyambungnya ke sini ke Sultan Al-Mazzahi ya, ada Mansur bin Ali, Ali bin Sulaiman, Ali Al-Basir biqalbihi, Muhammad Salih Mirdad Abdurrahman Al-Ahdal. Terus pada Umar bin Abdul Karim, ke bawah Abu Ali Muhammad Irtadha Abdullah Kucak, Ahmad Abdul Khair Mirdad. Nah, di sini ada beberapa cabang, bisa ke Abdullah bin Ahmad Abdul Khair, beliau adalah khotib dan imam Masjidil Haram, dan langsung kepada Muhammad Said bin Ismail Sampang. Dan juga jalur-jalur lain dari Abdullah ini ke Al-Muqri Abdul Rasul Abdul Mu'ti Mirdad dan Syekh Abdul Hakim bin Abdul Mu'ti Mirdad. Di beliau ini menurut sejarah mencerita beliau sering berkunjung ke Indonesia, khususnya di Jawa ini, di Jombang dan di Sampang di Madura, dan beliau meninggal di Madura. Namun Allah alam apakah dimakamkan di
Madura atau kembali lagi ke Mekah sana. Ini jalur dari guru kami Murabbi Arwahina Kiai Haji Muhammad Basori Alwi. Baik, alhamdulillah sekian dari penjelasan sanad Al-Qur'an ya, dan sini kami tutup dengan pejangan atau nasihat yang sering disampaikan oleh guru kami Yai Basori. Nanti beliau ketika di Solo ya pernah belajar kepada Kiai Haji Dimyati Al-Karim di Madrasah Salafiyah Punggawan. Jadi ketika Yai Basori mau berpamitan untuk pulang ya, karena ketika itu masih dalam kegentingan perang melawan Belanda, kemudian Yai Dimyati berpesan pada beliau, likulli syai'in zakatun wa zakatul ilmi at-ta'lim. Segala sesuatu itu ada zakatnya, dan zakatnya ilmu adalah mengajar. Jadi zakat menurut bahasa adalah an-nama, berkembang. Artinya apa? Seorang yang mengajarkan Al-Qur'an ya, atau ilmu-ilmu yang lainnya, pasti ilmunya akan terus berkembang, ilmunya akan bisa dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat ya. Nah, sehingga pesan itu sangat membekas dalam benak beliau dan kemudian menjadi falsafah hidup beliau yang selanjutnya diteruskan kepada santri dan murid-murid beliau. Baik, ini yang bisa kami sampaikan terkait tentang review silsilah sanad Al-Qur'an. Tentunya dari apa yang kami sampaikan ini masih banyak sekali kekhilafan atau kesalahan ya, karena sejatinya secara kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Namun setidaknya dari penjelasan ini bisa memberikan gambaran secara umum ya tentang bagaimanakah silsilah sanad Al-Qur'an, khususnya pada bacaan yang biasa kita baca yaitu qiraah Imam Asim riwayat Hafiz. Ya, sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.